Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana dinal Islam wa hadana imanan billahi ta'ala wa hadana imanan bi rasulihi ta'ala wa bi kitabihi wa bi rusulihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Baitus Salam pimpinan cabang Muhammadiyah Tempel yang saya hormati, pada minggu lalu kita telah membahas tentang pada minggu lalu ketika ada dars atau pelajaran di Sabtu Kliwon yang lalu telah kita membahas tentang kitab dan muallif yang akan kita pakai, dan juga muqaddimah, sedikit dari muqaddimah yang telah kita sampaikan. Dan pada minggu lalu telah kita katakan bahwasanya kitab yang akan kita pakai untuk belajar adalah kitab Qatrul Ghais fi Syarhi Masail Abilais dalam bab aqidah, yang pengarangnya adalah Al-Alim Al-Allamah Al-Habrul Fahamah Al-Habrul Bahri Al-Fahamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Banten. Dan juga telah kita jelaskan latar belakang mengapa kita memilih kitab ini, dan juga kita jelaskan siapa Syekh Nawawi dan juga muqaddimah. Maka dari itu saat ini kita melanjutkan pembahasan tentang muqaddimah dan basmalah serta muqaddimah lainnya, serta masuk kepada pembahasan insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jadi dalam sistem kajian kitab ini kita membaca matan bersama-sama, dan nanti kita akan syarahi bersama-sama atau kita jelaskan apa maksud dari matan tersebut. Jadi monggo sarang-sarang maos. Bismillahirrahmanirrahim. Setunggal kali tiga. Mas'alatun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Mas'alatun idza qila laka mal imanu fal jawabu amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik, matur nuwun. Mari kita menyimak tentang kalimat-kalimat yang sudah kita baca, kita preteli satu persatu maknanya nopo dan juga apa yang terkandung dalam kata tersebut. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lafaz dari basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lafaz al-ba dari Bismillah, ba ini adalah lil musahabah. Ba dalam nahwu, dalam gramatika bahasa Arab, ba ini
adalah salah satu huruf jar. Ba adalah salah satu huruf jar. Dan ba di sini maknanya adalah lil musahabah. Napa niku lil musahabah? Nanti akan dijelaskan secara rinci. Dan ismun dari bismi, ismun, bismi, jadi itu dari ba dan ismun. Nah, sedangkan ba sudah dijelaskan tadi untuk lil musahabah, dan ismun itu mushtaq, diambil dari kata sumuwun, maknanya tinggi. Jadi dan diambil dari sumuwun ini dan bermakna tinggi. Lalu diambillah, dirumuskan dan akhirnya diterjemahkan dengan bahasa yang mudah, artinya nama. Sedangkan Allahu, Syekh Nawawi menjelaskan, fasmul jalalah laisa bimushtaq wala manqul. Jadi lafaz Allah, ismul jalalah. Jadi dalam bahasa Arab, ketika ada suatu nama, tertentu, itu ada yang namanya mushtaq. Ada yang namanya mushtaq. Jadi maksudnya mushtaq niku napa? Jadi diambil dari kata tertentu. Jadi seperti halnya Rahman. Rahman itu diambil dari kata tertentu dalam bahasa Arab. Jadi bukan ujuk-ujuk langsung jedul Rahman dari aslinya dari bahasa Arab seperti itu, bukan. Tetapi Rahman diambil dari rahmah. Ini seperti itu. Diambil dari rahmah, lalu dijadikanlah yang namanya Rahman. Dan ada yang kedua adalah ghair mushtaq, yang tidak diambil dari suatu kata tertentu. Maksudnya bagaimana? Aslinya ngono kuwi jenenge. Aslinya dari pertama kali dulu bangsa Arab merintis bahasa, pertama kali sudah ada seperti itu. Itu gampangnya ngoten niku. Dan ismul jalalah dari Allah ini, menurut satu pendapat, laisa bimushtaq wala manqul, tidak diambil dari kata lain dan tidak diambil dari bahasa lain. Ini penting. Jadi Allah ini, kata Allah, niku asli dari dulu seperti itu. Wa al fihi, dan kata Allah enten al ini, Allah enten al zaidah lazimah la ta'rif, sudah dari sananya. Bal wudi'a kadzalik, dan sudah dari sananya seperti itu. Wa huwa ismun li jami'i asma'illahil husna wa sifatihil ulya. Dan ismul jalalah Allah maknanya napa? Wa huwa, nama Allah tersebut, kata Allah, ismun adalah sebuah nama jami'un, yang itu mengumpulkan di jami'i asma'illahil husna, yang itu mengumpulkan segala asma Allah al-husna yang ada 99. Yang ada 99 itu maknanya semuanya dikumpulkan jadi satu, yang dikumpulkan menjadi Allah. Jadi Allah, lafaz Allah ini maknanya ada, tidak hanya satu, tetapi semua makna yang terkandung dalam Asmaul Husna itu menjadi makna dari Allah. Enten apa Asmaul Husna? Enten Al-Ghaffar, terus namanya Al-Malik. Al-Ghaffar maha pengampun, terus Al-Malik maha merajai, atau Al-Quddus maha yang suci. Ini semua makna-makna ini juga menjadi makna dari satu kata, yaitu Allah. Jadi Allah ini sangat banyak maknanya. Maka dari itu dipilihlah Allah ini sebagai kata yang itu di dalam basmalah. Ismun jami'un li jami' asma'illahil husna wa sifatihil ulya. Dan tidak hanya asma Allah al-husna yang 99, dan sifatihi al-ulya, dan sifat-sifatnya Allah. Sifat-sifat Allah ini ada 41 yang nanti akan dibahas. Yang 41 itu ada yang wajib 20, dan yang mustahil 20, dan yang jaiz ada 1. Ini
Nanti yang akan dibahas secara rinci apa saja sifat-sifat Allah. Terus bismillah bak sampun, sin ism sampun, Allah sampun. Selanjutnya adalah Ar-Rahman. Napa Ar-Rahman itu? War-Rahmanu Syekh Nawawi ngendika. Ar-Rahmanu katsirur rahmah bin ni'am al-'azimah. Ar-Rahman maknanya adalah katsirur rahmah, maha yang banyak memberi rahmat. Bin ni'am al-'azimah, dengan nikmat-nikmat yang besar. Nah, war-rahim napa maknanya rahim niku? Katsirur rahmah bin ni'am as-shaghirah. Jadi ar-rahim itu adalah juga maha pemberi rahmah dengan an-ni'am, nikmat-nikmat yang kecil. Jadi ada ar-Rahman dan ar-Rahim itu asalnya, lafadz asalnya adalah satu, yaitu ar-Rahmah. Nah, diberikan ar-Rahman itu adalah untuk sighah, untuk yang mengatakan bahwasanya saking akeh rahmat sing diberikan. Nah, jadi dinamai ar-Rahman. Dan perbedaan dari Rahman dan Rahim niku nopo? Nah, kan Rahman dan Rahim ini sama-sama memberi, maha pemberi nikmat. Kalau di bahasa Indonesia kan pengasih dan penyayang. Nah, kalau sebenarnya aslinya adalah Rahman itu sama-sama maha pemberi rahmat. Tetapi perbedaannya nopo? Perbedaan dari Rahman dan Rahim. Jadi Rahman adalah rahmat yang diberikan kepada hamba-hambanya, rahmat yang itu global dan universal. Seperti kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat merasakan hidup di alam dunia ini. Nah, ini salah satu contoh rahmat yang itu global, universal yang dimaksud dalam Ar-Rahman. Salah satunya adalah kehidupan di alam dunia ini, atau mendapatkan nikmat berupa iman, atau mendapatkan nikmat yang besar-besar lainnya. Sedangkan Ar-Rahim adalah nikmat-nikmat yang itu detil. Nopo? Misalkan, wah, aku mau kehilangan kunci, kuncinya ketemu. Nah, ini adalah salah satu rahmat yang kecil. Terus juga salah satunya adalah, wah, iki mau ngaku-ngaku nang masjid. Wah, alhamdulillah untuk Jumat berkah. Nah, jadi seperti itu. Contohnya jalan-jalan atau subuh berjamaah di Masjid Baitul Salam pada Jumat pagi mendapatkan berkah Jumat berkah. Jadi mendapatkan sarapan. Nah, niki salah satu contoh yang kecil. Nah, pramila monggo niki menawi Jumat pagi Masjid Baitul Salam niki enten kegiatan dan program namanya Jumat Berkah. Jumat Berkah niki insyaallah subuh berjamaah wonten mriki enten tausiah kali enten sarapan pagi. Nah, nggih saderenge mudamel napa-napa nggih saged nderek subuh jamaah teng mriki. Ini salah satu untuk mendapatkan rahmah yang kecil, yaitu nggih napa? Barokah dan juga ada barokah kecil lainnya. Syekh Nawawi lajeng ngendika, wa takhsisu tasmiyah bihadil asma liya'lamal 'arifu annal mustahiqqa bi an yusta'ana bihi fi jami'il umuri huwal ma'budul haqiqi mu'ti an-ni'am. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Dalam gramatika bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, jadi ada yang namanya itu sifat ya. Ada sifat atau na'at. Jadi bismillah, jadi dengan nama Allah, dengan ba itu adalah musyahabah, dengan beriringan dengan disebutkannya nama Allah,
yang itu Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi nikmat universal, dan Maha Pemberikan rahmah yang itu partikular atau kecil-kecil. Mengapa Allah diberikan sifat dalam Bismillahirrahmanirrahim ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Mengapa tidak sifat lainnya? Apa Bismillahil-Ghaffar atau Bismillahil-Malikil Quddus? Mengapa Ar-Rahmanir-Rahim? Ini menjadi hal yang sangat penting, karena basmalah ini sudah ada dari zaman dahulu. Nah, ini sangat penting ya. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini diceritakan dalam tarikh. Itu sudah ada dari zaman dahulu. Sudah ada dari zaman dahulu. Ini buktinya ketika dahulu Nabi Muhammad SAW sedang ada yang namanya blokade atau pengasingan, sedang diasingkan oleh kaum kafir Quraisy. Buktinya di Ka'bah itu ditulis yang namanya perjanjian pengasingan Bani Hashim, pengasingan keluarga Nabi dan orang-orang yang membela Nabi. Itu awalnya Bismillahirrahmanirrahim, padahal yang nulis orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini jadi sudah seperti yang tadi dikatakan, nama Allah itu sudah ada dari zaman dulu, dan Bismillahirrahmanirrahim sudah ada dari zaman dulu. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Dan semuanya ketika perjanjian itu akhirnya robek atau perjanjian itu akhirnya dilanggar, semua yang kertas tadi yang ditempelkan di Ka'bah yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang membela Nabi Muhammad itu harus dikucilkan, itu semuanya dimakan rayap kecuali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat penting. Dan kenapa kok Allah Ar-Rahmanir-Rahim? Mengapa tidak Al-Malikil Quddus? Karena liya'lamal arif, supaya orang itu dapat mengetahui bi'annal mustahid, bahasanya satu-satunya zat yang berhak bi'an yusta'anu bihi, satu-satunya zat yang itu berhak kita meminta tolong kepadanya hanyalah fi jamil umur, banyak pada semua perkara kehidupan, baik itu perkara yang universal, perkara yang global, perkara yang besar, meminta istiqomah, meminta iman, meminta kehidupan, atau perkara-perkara yang kecil, misalkan hilang sandale, hilang kuncine, terus perkara-perkara yang sangat-sangat kecil, itu semuanya yang berhak diminta tolongi hanyalah al-ma'bud al-haqiqi, hanyalah sesembahan hakiki, yaitu sinten Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan nikmat semuanya, yaitu nikmat yang itu besar seperti iman, istiqomah, Islam, maupun nikmat-nikmat kecil, misalkan hilang sandale dari siji kuncine lali delek dan lain sebagainya. Ini hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Jadi mengapa pakai Ar-Rahmanir-Rahim bukan Al-Malik Al-Quddus? Supaya kita dapat menyadari bahwasanya segala nikmat yang kita dapatkan, segala nikmat yang kita harus minta dari Allah, itu semuanya baik nikmat yang besar maupun kecil. Jadi ngoten niku. Kenapa kok Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Baik, dan mengapa kok di dalam khutbah-khutbah, terus juga di dalam penulisan buku, dalam muqaddimah itu pasti ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini penting. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mengapa kok selalu ada basmalah di segala tempat? Syekh Nawawi menjelaskan bahwasanya wa inna ma iftataha al-musannifu kitabahu hada bil basmalah iqtidaan bil kutub as-samawiyah. Jadi inna ma iftataha al-musannifu, musannif atau pengarang kitab atau Syekh Nawawi atau Imam Samarqandi,
membuka kitab ini dengan kalimah basmalah bismillahirrahmanirrahim iqtidaan untuk mengikuti nopo bil kutub as-samawiyah dengan kitab-kitab samawi. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwasanya dalam Al-Qur'an kata atau ayat yang pertama kali itu ada nopo? Nopo? Bismillahirrahmanirrahim. Surat pertama kali ada adalah Al-Fatihah, dan ayat pertama kali dalam Al-Fatihah niku napa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk mengikuti Al-Qur'an, jadi Imam Nawawi dan seluruh orang yang membuka bukunya dan muqaddimahnya dan khutbahnya dan ceramahnya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim itu untuk mengikuti Al-Qur'an. Seperti itu. Yang pertama alasannya untuk mengikuti Al-Qur'an. Yang kedua apa? Wa amalan bil ahadits al-marwiyah kama ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua adalah beramal dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa? Annahu qala, bahasanya beliau ngendika, idza katabal abdu bismillahirrahmanirrahim, ketika seorang hamba atau seorang Abdullah itu menulis bismillahirrahmanirrahim, kata lafaz bismillahirrahmanirrahim fi lauhin, dalam suatu papan. Nah, karena zaman dulu itu orang-orang menulis wonten ing blabag, mboten ming jaman riyen. Sakniki jaman riyen nggih sinten nggih saya nate napa belajar tesih ngagem sabak. Nah, zaman ini kan sing sinau niku ngagem sabak. Ternyata budaya seperti itu masih ada. Nah, saya dulu kemarin waktu nggih sinau nggih ngangsu kawruh di Maroko, itu orang-orang masih menghafalkan dengan nopo blabag, dengan triplek blabag, jadi ditulis terus dihafalke. Al-Qur'an itu dihafalke. Jadi tidak pakai mushaf, mboten ngangge mushaf. Jadi nganggo blabag lan ngapalke, ditulis dhewe. Jadi ayat niku didikte gurune, terus ditulis dhewe, terus setelah itu dihafalkan, nek pun hafal dibusak, ganti ayat selanjutnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi inilah salah satu belajar dengan lauh. Dan idza katabal abdu, dan hadisnya tadi sambungannya adalah idza katabal abdu bismillahirrahmanirrahim fi lauhin, ketika seorang hamba itu menulis kata atau kalimat bismillahirrahmanirrahim dalam lauh, dalam suatu papan atau blabag atau sabak, au fi kitabin, atau di dalam buku, fa innahu taktubu lahul malaikah al ajra, maka sesungguhnya malaikat menulis untuk orang yang menulis basmalah itu tadi al ajra, pahala. Wastaghfiru lahu, dan malaikat niku napa? Beristighfar pada Allah supaya orang yang tadi menulis basmalah, menulis bismillahirrahmanirrahim itu diampuni oleh Gusti Allah. Kapan? Madama dzalikal ismi fil lauhi awil kitab, selama nama Allah atau kata lafaz bismillahirrahmanirrahim itu ada dalam kitab, ada dalam lauh. Jadi selama anten basmalah ora dibusak basmalah, malaikat niku terus donga terus beristighfar terus. Nah, beristighfar terus pada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya orang yang menulis basmalah tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat penting ya, fadilah ini sangat penting. Jadi fadilah ini juga sangat penting. Dan ada hadis lainnya. Ada hadis-hadis lainnya yang itu juga menunjukkan hal demikian. Salah satunya adalah yang sangat terkenal, kullu amrin dzibalin, setiap perkara-perkara yang itu dianggap penting menurut syarak. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, setiap perkara-perkara penting yang itu tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz bismillah, itu aqta au azam au aqtar. Jadi
terputus. Nah, maksud terputus niku napa? Naqisul barokah. Jadi tafsirnya menurut Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitabnya Nailur Raja itu adalah naqisul barokah. Barokah itu berkurang. Karena basmalah ini untuk barokah dan barokah itu nyoto anane. Jadi seperti itu. Barokah niku napa? Aziyadah fil khair, tambahan kebaikan. Contoh nyoto barokah. Nah, niki salah satu contoh nyoto barokah niku napa? Ambulanmu, ambulane PCM Tempel. Ambulan dari relawan Muhammadiyah Tempel ini sudah dipakai pinten sekitar belasan tahun, 14 tahun atau nopo. Dan itu dipakai setiap hari. Dipakai setiap hari bendino le nganggo wis full jadwale esuk tekan bengi. Dan secara logika, enggak cuma logika, niki wis dipresake teng montir-montir, teng bengkel-bengkel, iku bengkele wis ngomong, iki mobil iki kudune wis suku cadange wis do diganti dan mobil iki kudune wis rusak ra mungkin iso kanggo meneh. Nek normale ngoten niku. 14 tahun dienggo iso awan wengi ngeterke pasien dan lain sebagainya. Tetapi mukjizat atau mukjizatnya nopo? Mobilnya tetap waras sampai hari ini dan tidak membutuhkan nopo pergantian suku cadang yang itu berat-berat, tetapi masih bisa dipakai dan itu bisa benar-benar wong iku do gumun. Para bengkel niku do gumun kok iki kok iso. Padahal wis dienggo 14 tahun kok tetap koyo ngene. Nah, inilah yang namanya barokah. Ini adalah hal yang namanya barokah ziyadah fil khair, karena ambulan digunakan untuk kepentingan maslahat umat, untuk mengantarkan orang periksa, mengantarkan jenazah, mengantarkan kemaslahatan umat dan lain sebagainya. Maka dari itu barokah itu sangat penting untuk kita ambil ngoten niku. Termasuk ngaji niki enten barokah. Nah, niki sampun dugi niki barokah ini. Nggih, salah satunya seperti itu. Nah, selain itu juga ini baru barokah ingkang napa? Sek ketok niki. Ingkang yang kelihatan nih seperti ini. Nah, barokah sek mboten kelihatan itu langkung ageng. Nah, jauh lebih besar lagi. Nah, ini seperti itu. Maka dari itu itulah mengapa kita membaca basmalah dan Syekh Nawawi menulis basmalah, dan basmalah mengapa harus dibudidayakan atau dibaca terus seperti itu. Terus selain basmalah apa yang harus ada dalam muqaddimah? Yang harus ada adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Syekh Nawawi mengatakan, Imam Samarqandi mengatakan dalam lanjutannya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ai maliku jami'il makhluqat. Alhamdu. Napa niku alhamdu? Alhamdu secara bahasa, alhamdu lughatan adalah seperti yang dikatakan Syekh atau Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitabnya Nailur Raja, alhamdu lughatan as-sana'u 'alal jamil al-ikhtiyari. Jadi alhamdu adalah pujian terhadap suatu kebaikan yang itu telah dilimpahkan kepadanya. Itu secara bahasa. Alhamdulillah secara bahasa adalah pujian. As-sana'u bil lisan, pujian dengan lisan atas kebaikan yang sudah diberikan kepadanya. Itu adalah alhamdulillah secara bahasa. Adapun secara istilah, napa alhamdulillah itu? Fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamid. Jadi alhamdulillah secara istilah adalah fi'lun, sebuah perbuatan yunbi'u an ta'zimil mun'im, suatu perbuatan yang bermula atau berasal dari ta'zim, dari menghormati, menta'zimi mun'im atau orang atau pemberi nikmat min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamid.
Jadi alhamdu secara bahasa dan secara istilah berbeda. Kalau alhamdu secara bahasa adalah pujian dengan lisan. Kalau alhamdu secara bahasa atau secara istilah adalah segala perbuatan yang itu menunjukkan rasa syukur atau untuk membalas, untuk mengagumi, untuk mentakdimi pemberi nikmat itu tadi. Jadi alhamdu secara bahasa lebih sempit daripada alhamdu secara istilah, karena segala hal yang kita upayakan untuk berterima kasih atau bersyukur itu adalah alhamdu secara istilah. Nah, ini penting untuk kita mengetahui. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, lam ini adalah lamul milik. Lillah, alhamdu adalah lamul milik atau lamul ikhtisos. Jadi menurut ilmu nahwu, lam ini adalah lamul milik atau lamul ikhtisos. Jadi maknanya adalah alhamdu, segala pujian yang itu bil lisan, dengan lisan, itu lillah, milik Allah atau lil ikhtisos, tafsirnya semata-mata hanya untuk Allah. Nah, ini maknanya tafsirnya, lillah itu adalah lam lil ikhtisos, semata-mata hanya untuk Allah. Sinten Allah niku Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbul Alamin atau alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sinten maksudnya apa Rabbil Alamin ini? Rob artinya ay malik atau raja atau pemilik jami'il makhluqat, pemilik semua makhluk. Ini adalah kalimat dari alhamdulillah dan maknanya. Terus makna yang selanjutnya adalah wal aqibatu lil muttaqin, yang tadi sudah kita baca dalam matan. Wal aqibah niku napa? Ai al ajru al mahmud, ai pahala atau balasan yang baik lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ai artinya adalah iqabullah ta'ala bitarkil ma'asi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan al-ajr al-mahmud atau memberikan pahala balasan yang baik pada orang-orang yang itu meninggalkan maksiat dan bertakwa kepada Allah. Itu adalah maknanya. Lalu yang harus ada juga nopo? Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Maknanya adalah wassalatu yang sudah kita baca tadi. Wassalatu ay ziyadatul rahmah minallahi ta'ala al-makrunah bit-ta'dzim. As-salatu, solawat. Napa maknanya solawat itu? Apa maknanya solawat itu? Ini penting untuk kita ketahui. Solawat niku janjane napa? Oh, solawat serta salam. Solawat serta salam. Solawat niku janjane napa? Apa yang dimaksud dengan solawat? As-salatu atau solawat niku al-atfu. Maknanya adalah al-atfu atau kasih sayang. Salawat adalah maknanya al-atfu atau kasih sayang. Nah, jadi maksudnya kasih sayang itu apa? Itu ada 3 tafsir, 3 makna. As-salatu atau kasih sayang, jika itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah rahmah atau ziyadatul rahmah atau tambahan rahmat. Ini juga penting karena dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersolawat kepada nabi. Allah bersolawat kepada nabi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat atau memberikan ziyadah, tambahan rahmat bagi nabi. Jadi sholawat itu kalau dari Allah maknanya adalah rahmah atau ziyadatul rahmah atau tambahan rahmat.
jika dari Allah dan jika dari malaikat. Nah, dalam ayat tersebut juga dikatakan innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Solawat, malaikat bersolawat. Maksudnya apa? Maknanya apa? Jika malaikatnya bersolawat, maknanya adalah al-istighfar. Maknanya adalah tolabul maghfirah, atau memohon ampunan. Malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Muhammad. Nah, ini adalah malaikat. Jika malaikat bersolawat, maknanya adalah memohon ampunan. Ini yang penting, memohon ampunan. Dan yang ketiga adalah as-salatu minal abd. Sholawat jika dari seorang hamba seperti kita bersolawat kepada Nabi, maknanya nopo? Maknanya adalah ad-doa. Maknanya nopo? Adalah doa. Kita adalah mendoakan kepada Nabi Muhammad supaya berdoa kepada Allah supaya Nabi Muhammad mendapatkan kebaikan. Itu adalah maknanya. Jadi ada 3 makna, 3 tafsir dari sholawat. Jika dari Allah itu maknanya apa? Ar-rahmah atau rahmat atau memberi rahmat. Jika dari malaikat maknanya adalah tolabul maghfirah, meminta maghfirah atau meminta ampunan. Dan dari kita, dari seorang hamba adalah doa yang untuk kebaikan. Nah, ini wassalatu wassalam di sini adalah ziyadatul rahmah minallah. Salah satu tafsirnya disebutkan adalah ziyadatul rahmah minallah, tambahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, al-makrunah, yang itu beriringan dengan apa? At-ta'zim, dengan ta'zim atau pengagungan. Nah, ini adalah makna salat. Terus wassalamu. Nah, salam ini apa maknanya? Assalam. Nah, assalam, assalamualaikum. Mananya nopo? Ada yang mengatakan keselamatan. Tetapi assalam di sini adalah at-tahiyyah. Assalamu at-tahiyyah atau at-tahiyyah minallah. Nah, jadi at-tahiyyah juga ucapan keselamatan atau at-tahiyyah ucapan selamat gitu. Minallah taala, dari Allah Subhanahu wa taala, atau keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala Sayyidina Muhammadin. Ala Sayyidina Muhammadin, sinten Sayyidina Muhammadin niku huwa ibnu Abdillahi akmalil khalqi khuluqan wa khuluqan. Sinten Nabi Muhammad huwa Muhammad bin Abdillah akmalul khalqi khalqan wa khuluqan. Jadi Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baiknya makhluk, sesempurna-sempurnanya makhluk, baik itu dalam akhlaknya atau dalam jisimnya, dalam tubuhnya. Nah, itu paling sempurna. Dalam hadis Aisyah telah dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW karena khuluquhul Quran, bahasanya akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu seperti Al-Quran, jadi lengkap, jadi sangat baik. Inilah sangat penting untuk kita pahami. Dan Nabi Muhammad itu diutus ke alam dunia ini untuk nopo? Liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ini penting. Maka dari itu akhlak yang sempurna adalah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mab'utsun fi Makkah, yang itu diutus di Mekah, madfunun fil Madinah al-Musyarrafah, yang dikubur di Madinah al-Musyarrafah. Ini penting. Dan dalam lafaz ini ada kata ala Sayyidina Muhammadin. Sayyidina. Apa maksudnya Sayyidina? Apa kok ono Sayyidina? Nanti kok Sayyidina, apa Sayyidina? Apa maksud dari Sayyidina ini? Maksudnya adalah man sada fi qaumihi. Maksudnya adalah barang orang yang itu sada, memimpin, menjadi pemimpin dalam golongannya. Nah, ini adalah maksud dari sayyid, menjadi pemimpin di golongannya.
Itu salah satunya. Dan man kathura sawadahu, kathura sawadahu. Mana yang pertama ada pemimpin, dan yang kedua adalah man kathura sawadahu, yang banyak pasukannya. Nah, yang banyak pasukannya. Dan makna yang ketiga adalah orangnya itu jika ada kesulitan, semua orang itu kembali kepada orang tersebut. Nah, itu makna saya. Jadi ini adalah hal yang baik. Terus, nah hal yang baik emang kudu nggo Sayyid. Oh, kok Sayyidina. Kenapa kok harus, tidak harus? Mengapa kok dianjurkan? Salah satunya, kenapa kok ada orang yang mengatakan Sayyidina Muhammad? Nah, ini penting. Karena Nabi Muhammad SAW melaqabi dirinya dengan Sayyid. Dalam satu hadis ada mengatakan, Kanjeng Nabi mengatakan, ana sayyidi bani Adam wala fakhr. Bahasanya aku adalah sayyid, pemimpin para bani Adam, pemimpin para bani Adam, wala fakhr. Dan tidak ada kebanggaan yang selain daripada kebanggaan itu. Ini penting. Mengapa kok Nabi Muhammad SAW itu menjadi pemimpin di Bani Adam? Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW ketika kita semua dikumpulkan di padang mahsyar kelak, dalam suatu, bayangkan mawon, matahari sejengkal, wagi kupiye panas sih. Akhirnya orang-orang kan pada bingung. Nanti kita kelak nanti akan bingung. Iki bingung. Akhirnya kesana kemari. Pergilah para seluruh umat manusia ke bapaknya manusia, nopo Sayyidina atau Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam untuk nopo, untuk supaya memohonkan keringanan pada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya wis. Adam pun, Nabi Adam menolak. Dan pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh menolak. Nabi Ibrahim menolak. Nabi Musa menolak. Nabi Isa menolak. Dan pada akhirnya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nopo, apa yang dilakukan Nabi? Semuanya menolak, semuanya tidak bisa, semuanya tidak berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad ketika itu berdoa, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bertadarruk, bermunajat terus-menerus, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu dari sujudmu, wasal tu'ta, dan mintalah maka akan aku berikan, wasfa'tu syaffa, dan berilah syafaat pada seluruh manusia maka akan aku berikan. Inilah yang dinamakan syafaat uzma, syafaat yang itu besar. Karena apa? Karena seluruh makhluk di muka bumi, seluruh makhluk Allah tidak bisa kecuali sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa beliau diberikan nama pemimpin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendeklarasikan dirinya juga menjadi pemimpin. Pemimpin apa? Seluruh manusia. Maka dari itu juga ada yang mengatakan, oh soyat Sayyid itu untuk apa? Iktidaan, untuk mengikuti sinten? Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya dirinya ini adalah Sayyid. Nabi mengatakan bahwasanya dirinya itu Sayyid, kita juga harus mengatakan beliau itu Sayyid. Tapi apakah kata Sayyidina itu harus Sayyidina? Nabi yang salah, Rasul yang salah. Tetapi mengapa kok saya ada ngomong yang Sayyidina? Karena ada hadisnya, ada dalilnya. Nabi mengatakan bahasanya Nabi itu Sayyid sendiri, dan kita juga mengikuti. Wa ma'atakum rasulu fakhuduhu, dan apa yang datang dari Rasul maka ambillah. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang itu dilarang itu maka laranglah. Ini adalah makna dari Sayyidina. Dan mengapa kok ada kata Sayyidina? Yang selanjutnya adalah wa alihi, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi. Al
niki maknanya nopo. Al ini adalah keluarga aslinya. Tetapi wa alihi ini keluarga ini apakah hanya keluarga? Nah, ini boten. Al niki ada beberapa tafsir. Al itu adalah tafsir yang pertama adalah kullu mu'min taqi. Kullu mu'min taqi adalah setiap seseorang mukmin yaitu bertakwa. Tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua adalah kullu mu'min walau asian. Setiap mukmin meskipun ia tukang maksiat. Dan tafsir yang ketiga adalah tafsir yang dikatakan oleh Imam Syafi'i adalah Banu Hashim wa Banu Muthalib. Bani Hashim dan Bani Muthalib keluarganya Nabi ini. Mengapa kok Bani Hashim dan Bani Muthalib? Mengapa kok Imam Syafi'i mengatakan demikian? Karena ini adalah makomnya adalah makom ranah fikih. Imam Syafi'i imam fikih, maka dari itu mengatakan ini ranah fikih. Karena Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak berhak menerima zakat meskipun mereka orang miskin, meskipun mereka membutuhkan, meskipun fakir dan lain sebagainya. Karena itu adalah adalah keluarga Nabi. Dan ada hadis yang mengatakan bahasanya keluarga Nabi itu tidak berhak zakat, tidak berhak mendapatkan zakat. Karena innama hiya ausakhun nas, karena zakat adalah kotoran dari kotoran-kotoran manusia. Maka dari itu enggak berhak keluarga Nabi menerima hal tersebut. Tetapi dan juga tafsir yang selanjutnya adalah keluarga secara itlaq. Jadi jadi Nabi Muhammad, terus enten Fatimah, enten Ali, enten Hasan, enten Husain. Nah, ini keluarga Nabi. Wa ma tanasala minhuma ila yaumil qiyamah. Jadi dan orang-orang yang itu berasal, yang itu beranak pinak dari dua orang tersebut hingga hari kiamat. Nah, inilah keluarga Nabi atau yang kita sebut Sayyid atau Syarif atau Habib. Nah, itu juga keluarga Nabi juga. Tetapi yang di dalam buku ini, teks ini, lafaz ini cocoknya nopo adalah ay awanuhu min ahlil iman. Jadi di sini cocoknya adalah para penolong-penolong Nabi dari ahlil iman, dari orang-orang yang itu beriman. Jadi ini lebih cocok ya, karena tafsir ini lebih cocok karena dalam ini maksudnya kita berdoa semua mukmin meskipun orang itu bermaksiat itu masuk dalam keluarganya Nabi karena itu mukmin. Nah, ini dan semoga orang-orang yang seperti itu senantiasa diberikan jalan pada Allah, jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah alnya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Dan yang terakhir adalah sahabat. Sholawat kepada Nabi, sholawat kepada keluarga Nabi, sholawat kepada sahabat. Nah, ini penting. Sholawat kepada sahabat. Wa ashabihi wa humul ladzi ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahabat Nabi itu? Adalah humul ladzi, mereka adalah orang-orang yang ijtama'u bihi, yang itu bersama-sama berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, dalam kehidupannya, ba'da nubuwatihi, dalam hidupnya Nabi, masa hidupnya Nabi, ba'da nubuwati, setelah Nabi diutus dan diberikan wahyu, mukminin Nabi dan beriman kepadanya. Nah, ini penting. Jadi kalau ketemu Nabi misalkan di dalam mimpi, nah itu benar dinamai sahabat. Dan juga ketemu Nabi tetapi sebelum diberikan wahyu, nah itu enggak dinamai sahabat. Dan juga ketemu Nabi tapi malah jadi kafir untuk memerangi Nabi, nah itu bukan sahabat juga. Ini tiga syarat ini harus dipenuhi. Yang pertama, ketemu Nabi ketika Nabi Muhammad SAW tasih sugeng. Dan yang kedua, setelah diberikan wahyu, ketemunya itu kapan? Ketika setelah diberikan wahyu. Dan syaratnya nopo? Beriman kepada Nabi. Nah, kalau tiga syarat ini terpenuhi, maka orang yang tadi memenuhi tadi dinamai sahabat. Ini penting untuk kita ketahui. Wa sahabatul ladzi tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum ahya, dan jumlah sahabat yang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal
dan para sahabat itu masih hidup, jumlahnya enten berapa? Mi'atu alf sahabi wa arba'ah wa ishruna alfan radhiyallahu anhum ajmain. Berapa? 124.000. Mi'atu alf wa arba'ah wa ishruna alf. Nah, jadi 124.000 jumlah sahabat ketika itu. Ketika Nabi meninggal, jumlahnya ada 124.000 sahabat. Dan sahabat terakhir yang meninggal niku sinten? Ibnu Tufail. Namanya adalah Ibnu Tufail. Itu sahabat terakhir yang meninggal. Nah, jadi radhiyallahu anhum ajmain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada sahabat itu sekalian. Dan 124.000 niki napa? Ka'adatil anbiya wa 'adati auliya'i kulli asr. Seperti jumlah para nabi dan jumlah para wali di setiap asr, setiap masa. Jadi jumlah nabi total seluruhnya itu ada 124.000. Dan juga selain nabi, Allah Subhanahu wa taala memang tidak ada nabi setelah, tetapi ada ulama. Ada ulama, dan ulama itu adalah warasatul anbiya, adalah pewaris para nabi. Nah, itu adalah ulama. Dan pewaris para nabi ini ada yang dicintai, makomnya tinggi, akhirnya disebut waliullah. Dan adat atau jumlah waliullah setiap masa itu ada juga 124.000 menurut Syekh Nawawi Banten Al-Jawi. Apakah kita bisa mengetahui wali? Mboten ngertos. Wallahu a'lam. Jadi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang kita dapat ketahui, dapat kita tafsiri dalam muqaddimah itu tadi. Jam pinten saniki? Oh, nggih. Kirang 3 menit. Oke. Jadi kesimpulannya itu tadi kita membahas tentang muqaddimah, tatimmatul muqaddimah. Jadi ada penutup dari muqaddimah. Yang pertama adalah basmalah. Basmalah itu maknanya nopo secara ijmali adalah bismillahirrahmanirrahim, dengan beriringan, dengan menyebut beriringan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi nikmat yang itu besar, nikmat yang global, nikmat yang universal, dan nikmat yang itu partikular atau nikmat yang kecil, nikmat-nikmat yang detil-detil. Nah, saya memulai mengarang kitab ini. Nah, terus selanjutnya adalah alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, atau segala puji. Bagi segala puji yang itu ditunjukkan itu hanya satu-satunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sinten Allah Subhanahu wa taala itu? Rabbul alamin, malikun jami'al makhlukat. Pemberi adalah malik atau pemilik semua makhluk. Dan al-aqibatu lil muttaqin, dan mendapatlah balasan yang baik sapa orang-orang yang senantiasa bertakwa. Dan sholawat itu adalah ziyadatul rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa akan memberikan rahmah, memberi rahmah dan tambahan rahmat pada Nabi, kepada keluarganya, dan kepada sahabat. Dan kita dalam sini termasuk pada al atau keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu adalah kesimpulannya dari muqaddimah ini sebelum kita memasuk kepada bab pembahasan tentang iman yang insya Allah kita bahas pada Sabtu Kliwon depan insya Allah ta'ala. Semoga-moga kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kemudahan, karena ini sangat penting, karena kehadiran kita di pengajian ini menunjukkan bahwasanya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya yang terpilih. Menjadi hambanya yang terpilih. Nah, jadi wa may yuridillahi khairan wa may yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan barang siapa
yang Allah kehendaki untuk orang itu khair, ada kebaikan, maka yufaqihu fiddin, dan orang tersebut dipintarkan dalam bidang agama. Salah satunya dengan belajar ini, dan dengan pengajian ini semoga senantiasa kita diberikan dan menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih dan dimudahkan, dan ini menjadi bisyarah bagi kita karena disempatkan menyeru atau disempatkan mendengar seruan agamanya, menjadi bisyarah atau kabar gembira bahwasanya nanti kita juga di akhirat terpilih menjadi hamba-hambanya Allah yang terpilih untuk mendapatkan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala di surga yang kelak dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pramila mengatakan saking kula menawi kathah gandhanipun nyun agung ingsan putra pangsami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.